Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dosen tutor yang saya hormati. Mohon izin perkenalkan, saya Joko Siswa Prewibowo, nomor induk mahasiswa 0528911124. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato guna menyelesaikan tugas 3 tutorial online mata kuliah Public Speaking dengan tema meningkatkan kemampuan komunikasi antar budaya, peran pekerja migran Indonesia di Taiwan sebagai mahasiswa dan profesional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat karunia kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam kesempatan yang berharga ini dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Hadirin yang saya hormati, sebagai PMI sekaligus mahasiswa Universitas Terbuka di Taiwan, saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari bahwa komunikasi bukan sekedar alat untuk menyampaikan pesan, akan tetapi dapat menjadi jembatan yang menghubungkan perbedaan budaya, latar belakang pendidikan, serta pengalaman hidup. Rekan mahasiswa dan teman-teman pekerja migran yang saya hormati, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana kita sebagai pekerja migran dapat meningkatkan komunikasi antar budaya serta manfaatnya dalam kehidupan profesional dan akademik. Sebagai pekerja migran di Taiwan, kita menghadapi berbagai tantangan komunikasi, mulai dari perbedaan bahasa, adat istiadat, hingga cara berpikir yang berbeda-beda pula. Hal ini sering menimbulkan kesalahpahaman, bahkan stres akibat merasa sulit dalam menyesuaikan diri. Berdasarkan data yang saya himpun dari CEN tahun 2023 menunjukkan sekitar 15% PMI di Taiwan mengalami gejala depresi akibat tekanan lingkungan sosial dan pekerjaan, termasuk kesulitan dalam berkomunikasi. Hal ini semakin menegaskan bahwa komunikasi yang efektif sangatlah penting untuk kesejahteraan kita. Kemudian muncul satu pertanyaan menarik, yaitu adakah cara atau strategi untuk meningkatkan kemampuan public speaking dan komunikasi antar budaya? Ya, jawabannya tentu ada. Menurut buku materi pokok public speaking, ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan. Di antaranya, yang pertama, mempelajari bahasa dan etika lokal. Dengan mengetahui kosakata yang tepat, cara menyapa, dan norma sosial di Taiwan akan dapat mempermudah kita dalam berinteraksi sehari-hari. Yang kedua, menguasai public speaking. Kita dapat melatihnya dengan berbicara di depan kelompok kecil dengan menggunakan bahasa tubuh yang positif dan menyampaikan pesan secara jelas agar mudah dipahami oleh orang-orang dengan latar belakang budaya yang berbeda. Serta yang ketiga, membangun jaringan dan komunitas. Bergabung dengan komunitas pekerja migran ataupun mahasiswa di Taiwan dapat membantu kita berbagi pengalaman, belajar bersama-sama, serta saling mendukung satu sama lain. Hadirin yang budiman, dengan meningkatkan kemampuan komunikasi secara baik, kita akan memperoleh manfaat-manfaat. Manfaat itu antara lain keharmonisan dalam lingkungan kerja. Yang kedua, kesempatan akademik yang lebih luas. Dan yang ketiga, peningkatan kepercayaan diri kita. Dari data BPS dan MSD Indonesia menunjukkan bahwa pekerja migran yang mampu berkomunikasi dengan baik akan lebih mudah dalam menyesuaikan diri dan lebih produktif di dalam lingkungan kerja. Hadirin yang saya hormati, poin penting dari hal-hal yang saya sampaikan adalah
bahwa kemampuan komunikasi antar budaya merupakan kunci kesuksesan kita sebagai pekerja migran sekaligus mahasiswa. Dengan menguasai public speaking, kita tidak hanya menyampaikan pesan, namun juga membangun hubungan yang harmonis, meningkatkan profesionalisme, dan membuka peluang untuk pengembangan diri. Mari bersama-sama kita jadikan komunikasi efektif sebagai modal utama dalam menghadapi tantangan di luar negeri, terkhusus di Taiwan, serta sebagai sarana untuk terus belajar dan tumbuh ke arah yang positif. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Semoga yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.